Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Ahmad Al-Abdur dengan NIM 7070823301117. Saya di sini akan mempresentasikan asesmen praktikum saya. Oke, jadi ini saya akan memperagakan poin 1 dan 2 dulu, yaitu increasing score value using UI text component by pressing button dan juga create text and display a number with a specific digit limit. Di sini udah ada, saya udah bikin pakai script ya. Untuk detail scriptnya seperti ini. Jadi saya udah nambahin juga score stringnya juga. Kita punya private score, score amount dan segala macamnya di sini. Dan ini tuh harus sama dengan score amount buat apa sih namanya, nama dari si score amountnya di sini. Jadi kita nggak pakai tag tapi nama aja. Yang penting nggak ada yang sama dengan score amount, maka ini semua udah aman. Jadi cuma pakai dua aja. Ada button dan juga satu buah indikator ya kalau skornya nambah atau enggak. Terus yang kedua, sebelum kita tes yang ini ya, pressing button ini, aku bakalan jelasin dulu bahwa di sini ada create text and display number with specific digit limit. Di sini aku udah kasih digit limitnya tuh ada 4 doang. Ya, jadi score amount to stringnya 0000, ada 4 digit aja. Jadi kalau kita play, dia akan muncul 4 digit saja seperti itu dan tidak lebih. Dan dia bakal terus nambah dan ke-update ya di bagian sini ya. Seperti itu. Kali ini saya akan jelasin gimana sih caranya untuk detect collision between a player and object using on trigger enter. Di sini saya sudah ada sebenarnya saya sudah pernah ngerjain ya. Jadi cara detect collisionnya itu ya kita tinggal kasih on trigger event, dan kalau misalnya dia kena ke koin ya, dia bakalan nambah 1 poin ya di sini. Sebenarnya udah pernah jelasin juga di beberapa tugas sebelumnya. Oh ya, untuk collision yang tadi sebenarnya ini bisa diimplementasiin juga untuk salah satu poin, yaitu poin yang ini, yang simple experience XP system. Ketika item zero obtain itu tuh kayak gini juga bisa diimplementasiin kayak gini. Jadi kalau misalnya ke collide dia bakal nambah 1, di kiri atas tuh ada poinnya. Seperti itu. Oke, lalu untuk yang poin nomor ini ya, nomor 4, modify player's health by decreases values when some obstacle getting hit. Di sini saya pakainya player health script. Jadi kalau misalnya dia nabrak batang pohon yang di sini nih, HP yang di sini bakal nurun nih tuh 80. Kayak gitu. Kita coba modifikasi sedikit biar si health barnya itu enggak warna putih ya. Coba bikin jadi warna hitam. Nah, di sini kita udah bisa lihat harusnya ketika dia kena batang pohonnya, di sini HP-nya akan berkurang dan di konsol akan terlihat game over di sini. Nah, di sini saya pakai beberapa cuman satu script dan juga setting si batang pohonnya jadi is trigger di bagian box collider 2 dimension dan bikin tag baru berupa obstacle di sini. Nah, selain itu di dalam scriptnya, di dalam script player health di sini tuh ada yang namanya bisa ditambahin sama destroy other game object di sini. Ini bisa dipakai kalau kita mau ada obstacle dan obstacle-nya tuh bisa ngilang. Nah, ini kita bisa pakai destroy ini. Nah, untuk scriptnya sendiri penjelasannya tuh kurang lebih kayak gini. Kita bikin integer dengan public max health. Di sini kita settingnya 100 dan punya current health juga untuk di start waktu gamenya start. Di sini current health-nya tuh max health dan di sini dia bakalan update health UI-nya. Lalu kita bisa lihat di sini ada private void juga untuk trigger enter 2D-nya. Itu ada compare tag obstacle. Ini yang saya bilang tadi ya, yang aku bilang tadi tuh ada tag obstacle ini dibikin sendiri. Lalu di sini ada tag damage. Di sini integer amount-nya itu sekitar berapa ya? Aku tadi sih settingnya 20, sorry. Di sini nanti si tag damage yang ini bakal manggil tag damage ini. Amount-nya 20. Jadi current health-nya itu dikurangin amount-nya. Maka di sini akan berkurang 20 seperti itu. Baru nanti setiap kena hit sama si collidernya si batang pohon tadi yang warna coklat, dia bakalan nge-update teksnya jadi HP current health per max health di sini ya.
Dan di backlognya kalau misalnya player health-nya itu udah habis, dia bakalan game over. Bisa ditambahin juga logika restart scene atau tampilan UI buat game over di situ. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang di sini ada implement a countdown timer that decreases every second and stops at 0. Jadi kalau di sini bisa dilihat. Oke, jadi di sini itu ada scene timer dan ini tuh kita bisa atur aja langsung di TextMesh Pro-nya. Ada scriptnya di sini, timer left-nya itu ada. Sini saya setting 1 menit. Kita anggap settingnya di 3 detik aja dulu. Kalau kita start, timernya bakal berubah langsung ke 3. 3, 2, 1 dan selesai. 1. Dan ini akan stop at 0. Dan sini kita udah bisa lihat di bak konsolnya juga timer reach 0. Dan di sini kita bisa setting detiknya tuh seberapa banyak. Misalnya kita pengen 120 itu juga bisa. Jadi dia bakalan countdown terus. Ini untuk implementasi timernya ya. Nah, kita bisa lihat sampai milidetiknya juga kerekam di bagian kanan atas ini. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.